Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Ayo guys, aku mau nanya kamu nih, sebenarnya PDKT itu susah atau gampang? Udah, kita langsung bahas aja ya. Jadi, based on my knowledge, my experience juga, PDKT mudah atau susah itu ditentuin sama ini nih. Pertama, definisi kamu. Kedua, pengetahuannya. Dan yang ketiga, pengalaman. Biasanya, orang-orang yang bilang PDKT itu mudah, memang pertama definisinya selalu bilang gampang PDKT mah. Ini kemungkinannya bakal bilang kayak gini. Karena buat dia yang namanya PDKT itu ya pasti cuma PDKT doang, kenalan, ngajak ngobrol, nonton, bikin dia tertarik dan segala macem gitu loh. Kalau definisi awalnya sudah menganggap mudah untuk PDKT gitu ya, maka kecenderungannya dia juga akan ngerasa mudah saat PDKT. Begitupun biasanya yang mudah ini pengetahuannya juga banyak. Pengetahuannya juga bisa dibilang applicable gitu. Dan pas dipraktekin memang cepet deket atau bisa dibilang relatif relatif cepet deket gitu. Dan pengalamannya pun banyak biasanya. Dan rate-nya bisa sampai sekitaran 7 atau 8 dari 10. Sekitar 7 atau 80% relatif cepat dekat, dan dia 7 dari 10 itu mudah dideketinnya. Gitu. Meskipun nggak selalu ya. Tapi seenggaknya kalau 7 atau 8 kegedean, kita anggap aja 5 plus sampai 10 gitu. Jadi ini biasanya sepaket nih. Orang-orang yang ngerasa mudah PDKT-nya ngedefinisiin PDKT itu gampang. Dan dia juga punya pengetahuan yang applicable. Hasilnya adalah relatif cepat untuk deket. Dan pengalamannya banyak. Rata-rata bisa deket sama 5 sampai 10 orang. Dalam waktu yang relatif deket gitu loh. Dan biasanya orangnya lebih sociable, biasanya orangnya lebih seru diajak ngobrol, biasanya orangnya mungkin agak urakan, agak nakal, tapi ini nggak selalu. Cuman memang prinsipnya orang-orang yang mudah untuk PDKT, ini semuanya berawal dari definisinya dulu. Dari definisi nanti ngaruh ke pengetahuannya, dan pengetahuan ini nanti ngebentuk pengalaman. Yang pada akhirnya ini semuanya ngasih kesimpulan kalau PDKT itu mudah. Bayang nggak sampai sini kenapa PDKT mudah? Sedangkan untuk orang yang PDKT sulit, ini definisinya, ini susah banget. Dan kesulitan parah gitu. Dan biasanya pengetahuannya sedikit sampai nol, dan di sini susah dekat sama orang, dan pengalamannya hanya angan-angan, dan bahkan mungkin
bisa dapet 1 sampai 2 orang yang deket aja udah oke. Gitu loh. Ini biasanya sepaket nih. Orang yang PDKT-nya sulit, ini aku nggak ngegeneral, mungkin bisa dibilang aku cukup mengeneralisasi dari pengalaman yang udah curhat ke aku dan pengalaman orang-orang sekitar aku juga. Karena ada banyak orang-orang sekitar aku yang cukup mungkin bisa tergambarkan dengan dua dua pendekatan ini. Tapi aku disclaimer nggak mewakili semua ya. Ini dari yang aku tahu aja. Nah, biasanya orang-orang yang PDKT sulit itu definisinya itu untuk PDKT aja ngerasanya susah parah, susah banget. Ih, aing kudu ngomong apa ya sama dia biar dia tertarik. Ih, aing kudu ngelakuin apa sih biar penampilan kayak gimana sih yang bikin dia tertarik gitu kan. Terus biasanya kesulitan parah karena terlalu kebanyakan mikir, karena terlalu kebanyakan asumsi, karena semuanya berputar di dunianya sendiri atau di kepalanya sendiri yang itu nggak pernah dikeluarin. Terus pengetahuan untuk PDKT-nya juga sedikit ke nol. Karena dia ngerasa kesulitan, maka ngapain sih belajar-belajar buat PDKT, toh gue juga kesulitan. Jadi kenapa harus belajar buat PDKT? Kenapa gitu? Yang bikin dia susah deket sama orang. Dan pengalamannya juga pada akhirnya hanya angan-angan. Kayaknya kalau gue bisa deket sama cewek cakep atau deket sama cowok ganteng bisa gini gitu gini gitu gini. Tapi itu cuman angan-angan. Dan mungkin bisa dapat 1-2 orang yang deket juga udah oke, maybe zero gitu. Beda banget sama yang mudah PDKT gitu. Jadi pada akhirnya aku bisa ngasih kesimpulan bahwa PDKT PDKT itu adalah apa coba? Irisan, bisa dibilang. Irisan dari 3 hal. Pertama adalah definisi. Kedua, di sini ada pengetahuan. Dan ketiga, di sini ada pengalaman. Nah, disinilah PDKT-nya, irisannya. Jadi, PDKT ini lebih ke kemampuan pada akhirnya. Dan kemampuan ini bisa dilatih loh guys. Gitu. Tapi, paling besar bobotnya adalah definisi. Let's say mungkin di sini bisa dibilang 50, 25, 25. Bobotnya lebih gede di definisi. Karena kita tuh makhluk definitif, guys. Manusia itu adalah makhluk definitif. Jadi, apapun definisinya itu yang bakal ngarahin perilaku kamu. Jadi, ketika definisi kamu udah sulit ngomongin PDKT, maka both pengalaman dan pengetahuannya, kebalik ya. Nggak apa-apa. Both pengalaman dan pengetahuannya pasti bakal diarahkan ke definisinya, yaitu sulit. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya, jadi gini, kalau definisi sulit, ini udah pasti keikutin ke pengalaman sama pengetahuan. Karena ini adalah active skill yang harus kamu cari. Active skill yang bisa dilatih. Gitu. Tapi kalau definisinya mudah, ngaruh juga ke pengetahuan dan pengalaman. Yang kamu juga bakal ngerasa lebih mudah. Kita tarik ke sini aja. Lebih mudah untuk belajarnya. Tapi kalau ini, 2 ini, kita tarik ke sini lebih sulit. So, mulai dari definisinya apa, itulah jawabannya. Kebayang nggak? Coba apa yang kamu pelajari tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.